Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Tumensel D. Lukman Laia, NPM 19110257. Saya merupakan mahasiswa Universitas Budi Dharma Medan. Jadi di video kali ini yaitu untuk memenuhi sebuah tugas, yaitu mereview hasil pemrograman yang telah saya buat sendiri, yang mana mata kuliahnya itu pemrograman visual, yang diasuh oleh dosen saya, Bapak Surya Dharma Nasution, MKom. Jadi kita langsung aja mereviewnya. Jadi di sini saya telah membuat pemrogramannya. Kita langsung aja ke file, kita buka pemrogramannya, open, project. Jadi pertemuan kedua yang saya review tentang pemrograman dasar. Oke. Jadi ini hasil kode pemrograman yang telah saya buat, atau kode pemrogramannya di sini yaitu pemrograman sederhana, di mana yang saya buat di sini yaitu menghitung luas persegi panjang. Jadi di sini panjang sama lebar. Jadi ketika kita masukkan panjangnya 10, maka lebarnya contoh 5, maka kita langsung klik ini untuk menghitungnya. Jadi kita langsung ke pemrogramannya. Contoh ya, ini ya. Jadi untuk menghitung luasnya sama dengan txt panjang kali txt lebar gitu. Ayo kita jalankan aja pemrogramannya. Jadi coba kita masukkan ya, panjangnya 10, lebarnya 5 lah. Maka kita hitung ya. Maka ini hasil luas persegi panjangnya. Atau kita ganti lagi. Contoh 7 kali 10. Kita hitung ya. Maka hasil luas persegi panjangnya itu adalah 70. Oke, next, pertemuan berikut. Pertemuan keempat itu tentang perulangan. Jadi di sini yaitu tentang perulangan. Coba kita jalankan ya. Ini adalah kode pemrogramannya, bisa dilihat teman-teman. Jadi coba kita jalankan. Nah, ini yang namanya perulangan, yaitu dimana do loop terbagi dua, yaitu do until dan do while. Sedangkan for next-nya itu yaitu tentang while and while gitu ya. Ini yang disebut perulangan. Coba ya, kita ke pemrogramannya. Jadi di setiap ini kita harus memanggil gitu ya. Harus memanggil setiap. Kalau kita coba salah satu ya, kita nggak aktifkan ya. Ini dua aja ya, kita nggak aktifkan atau kita nggak panggil gitu ya. Maka tidak ada. Coba kita jalankan. Maka tidak terjadi yang namanya perulangan gitu ya. Saudara bisa lihat sendiri. Kenapa? Karena yang di sini tadi di kode pemrogramannya kita tidak memanggilnya atau kita sudah nonaktifkan gitu ya. Mungkin sampai di sini aja tentang perulangan. Next ke pertemuan berikut ya. Pertemuan kelima tentang selection if. Jadi tentang selection if ini atau pemrograman selection if ini yaitu contoh ya, di sini jika nilai angkanya itu ibaratnya 80, maka nilai hurufnya apa gitu. Jadi saya coba jelaskan di sini tentang kodenya.
Jadi di sini jika nilainya di atas 86, maka nilai hurufnya itu akan terbaca A. Begitu juga seterusnya, jika nilai hurufnya itu 80 ke atas, di bawah 86, maka nilai hurufnya itu B+. Itu juga selanjutnya, jika di atas 46, di bawah 56, maka dapatnya D. Jika di bawah 46, maka jawabannya, maka dapat nilai hurufnya adalah E. Coba kita jalankan ya. Coba kita kasih 92 lah. Kita proses ya, kita klik proses. Maka nilai hurufnya itu A. Kenapa? Sebab tadi di sini jika nilai angkanya itu di atas 86, maka nilai hurufnya itu A. Lanjut. Coba kita buat di bawah 46 ya. Pakai 45. Proses. Dia dapatnya E. Kenapa? Sebab di dalam kode pemrogramannya itu, jika dapat di bawah 46, maka hasilnya atau nilai hurufnya itu adalah terbaca E. Oke teman-teman, sampai sini aja, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Pertemuan ke-6 yaitu tentang cache. Jadi di pertemuan ke-6 ini yaitu membuat program sederhana atau tentang penjualan ya. Yang dimana dalam penjualan itu ada kode barang, ada harga, ada jumlah beli. Kita buka aja pemrogramannya, kodenya. Jadi di sini ada CBO kode. Apa ini CBO kode atau disebut dengan combo box kode? Yang mana kode-kode barang itu maksudnya adalah contoh B001, B002 ini adalah berupa kode barang lah ya. Jadi di sini berikut di bawah ini ada nama barang gitu ya. Nama barangnya apa dan harganya berapa. Jadi di sini ada 4 item aja sesuai dengan kodenya, ada 4 kode barang dan barangnya pun ada 4 macam ya, atau 4 item yang saya buat di sini dalam kodenya. Coba kita jalankan ya. Di sini kan kode barang, berarti yang kita buat dalam kodenya tadi, di sini langsung udah ada pilihan dia. Jadi coba kita pilih 002 lah kode barangnya. Maka akan langsung muncul nama barangnya sama harganya. Kenapa? Sebab di dalam kode tadi, kita sudah membuat kode barangnya, yang mana contoh kode barangnya itu 001. Sedangkan nama barangnya, yang mana kode barang itu adalah B001, namanya adalah ADS 600 ml botol dengan harga 4.500. Kita jalankan lagi ya. Oke, kita masukkan kode barang, contohnya 4. Kode barang itu 4 ya, 004 B004, maka akan muncul lem mineral dengan harga 6.000. Berapa jumlah kita beli? Contoh 10. Maka akan langsung muncul total harga. Kosongkan. Apa fungsinya kosongkan ini? Ketika kita klik kosongkan, maka akan hilang ini, atau untuk menghitung jumlah barang lain lah, atau masukkan kode barang lain gitu. Coba lagi, kita masukkan kode barang lagi 002. Contoh jumlah beli 4. Oke, kosongkan lagi. Mungkin ini aja pertemuan ini. Kita lanjut ke pertemuan berikut. Jadi ini adalah sebetulnya materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Di sini kami hanya tinggal menambahkan diskon ya. Jadi diskon ini jika membeli barang di atas 5, maka diskonnya 10%. Jika membeli barang di atas 3 atau di bawah 5, maka diskonnya 5%. Sedangkan di bawah 3 pembelian, maka diskonnya 0% atau nggak ada diskon. Kita coba jalankan ya. Kita pilih barang, jumlah contoh 6, maka muncul total harga 24.000. Jadi jika di atas 5 tadi, maka diskonnya 10%, maka 24 di diskon 10%, maka total bayarnya itu 21.600. Inilah total bayarnya itu dikurangi dari diskon yang 10%. Coba kita dikosongkan lagi.
Jadi coba kita masukkan yang di bawah 5 ya, atau pembeliannya 5 ya, di bawah 5 4 ya, sorry, jumlah belinya itu 4, di bawah 4, maka total harga itu dari harga pembelian 4, yang mana satu harganya itu adalah 5.000, berarti harganya total harga itu 20.000 ya. Sedangkan diskonnya itu 1.000. Kenapa? Sebab jika pembelian di atas 3 atau di bawah 5, maka diskonnya adalah 5% gitu. Jadi diskon dari 20.000 ini itu 1.000 atau 5%. Diskonnya 5% dari total harga ya, 1.000 jadinya, maka total bayar itu 19.000 lagi gitu. Coba kita pembelian di atas berapa? Di bawah 3 atau 2 ya. Kenapa nggak ada diskon? Sebab di kode pemrogramannya jika di bawah 3 maka nggak ada diskon gitu. Dia hanya beli 2, sedangkan total gas 10.000, maka tetap dia bayar juga 10.000, nggak ada diskonnya. Kita kosongkan. Oke teman-teman, ini aja hasil review saya atau hasil tugas saya tentang pemrograman visual. Jadi di sini hanya pemrograman sederhana yang mana yang kita gunakan, yang komponen-komponennya itu kita pakai yang sederhana juga, dari label, combo box, text box, dan button ya. Itu aja sebetulnya, cukup sederhana lah. Teman-teman, sekian hasil review pemrograman saya atau tugas saya. Kurang lebih jika ada salah-salah mohon maaf ya. Terima kasih.